Ada kemungkinan besar kalau beliau ini sengaja nggak hadir, ya karena takut PDI Perjuangan ini kayak sales, lagi bawa brosur. Hai, kembali lagi di All In, dan kembali lagi dengan 3 berita yang masih hangat atau mungkin masih layak lah untuk dibahas. Oke, ini kali kedua gue coba bikin All In jadi kayak single podcast seperti ini ya. Tujuannya sebenarnya biar gak bosen sama monolog yang biasa. But as you wish, minggu depan gue akan coba bawa partner buat temenin gue bahas beritanya. Okay? But for now, I'm just gonna do this alone and you will let me. Welcome to All In with me, All In. Oke, berita pertama yang pengen gue bahas adalah berita dari detik.com tentang Roky Gerung. Roky Gerung ya, bukan Roky Gerung. Tahu nggak? Lebay. Oke, Roky Gerung tak hadir, sidang gugatan di PN Jakpus ditunda. Di sini tertera bahwa Hakim Ketua Astriwati mengungkap Roky Gerung sudah dipanggil melalui surat yang diantar PT Pos. Akan tetapi, Roky Gerung belum juga hadir di persidangan hari ini. Katanya sih, suratnya sudah diterima oleh rekannya. Apakah rekannya lupa menyampaikan? Mungkin nggak? Atau mungkin sudah menyampaikan, tapi Roky Gerung lupa. Kaget gue. Ya maklum lah, kan beliau juga nggak muda lagi. Siapa tahu jadi pelupa atau sakit kan bisa aja. Tapi nih, ada kemungkinan besar kalau beliau ini sengaja nggak hadir, ya karena takut. I don't know. Tapi ada beberapa artikel berita juga yang bilang kalau Roky Gerung itu rumahnya pindah, jadi suratnya nggak disampaikan. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa surat tersebut diterima oleh rekannya, artinya rekannya yang salah, gitu. Kok jadi berkesan lempar batu sebuji tangan ya? Oke, I don't mean anything because I respect Roky Gerung. Tapi kalau ini adalah alasan beliau untuk lari dari tanggung jawab seorang warga negara terhadap hukum yang berlaku, ini akan jadi hal yang merugikan beliau loh. Apalagi suratnya katanya sudah dikirim sebanyak 3 kali. Oke, kalau melihat kasus Roky Gerung ini, pakar komunikasi aja banyak yang beda pendapat ya. Tapi kembali lagi ke putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan kalau presiden itu yang katakanlah dihina adalah pejabat publik, itu masuknya ke delik aduan yang artinya kalau itu menjadi sebuah delik, ya tergantung ke yang merasa dihina. Ya kalau di sini yang dihina yaitu presiden ya. Nah presidennya Pak Jokowi merasa dihina nggak? Ya kan? Beda sama delik umum yang artinya menyangkut orang banyak. Nah, ini kan sebenarnya personal. So, kayaknya harus tanya sama Pak Jokowi. Beliau terhina nggak? Padahal sih ya, Roky Gerung harusnya minta maaf aja. Nggak usah jadi panjang alasannya sampai mengartikan kata bajingan itu jadi jauh dari KBBI. Minta maaf aja layaknya manusia biasa. Gue yakin, kita semua yakin, pasti kalau Pak Jokowi itu nggak ambil pusing dan pasti pemaaf. Iya kan? Sayang loh kalau beneran masuk penjara. Roky Gerung itu wawasannya luar biasa dan beliau ikut andil dalam mencerdaskan bangsa. So, semoga ada orang-orang baik yang memberikan bisikan-bisikan positif biar Roky Gerung bisa bereaksi lebih pantas lah ya. Gue gini, I don't know, gue nggak tahu ya, mohon maaf nih kalau gue salah. Tapi somehow Roky Gerung ini, mohon maaf ya, kayaknya kesel aja karena belum ditawari jabatan sama Pak Jokowi. Beliau kan sempat bilang tuh, pengen gantiin Yasona Lawli jadi Menteri Hukum dan HAM. I don't know. I could be very wrong. Ya katakanlah hanya sebuah narasi yang dibuat atau sindiran halus terhadap kabinet yang tidak memuaskan. Lalu bilang kalau Roky mau menjabat mau bebenah gitu. But still, I'm a firm believer kalau masih ada di benak dan diucapkan beberapa kali, artinya itu adalah sebuah keinginan terpendam. Keinginan terpendam Roky Gerung yang tidak ditanggapi, terus dia ngambek, lalu jadi usil mulutnya.
I'm pretty sure Rocky Gerung gak niat jahat, cuma kalau orang Sunda bilang mah pundung. Well, we'll see how it goes, semoga ada perdamaian. Oke? Panjang juga ya bahas yang pertama. Kita bahas 2 aja hari ini, gak apa-apa ya? Karena kebanyakan. Oke. Berita selanjutnya yang bakalan kita bahas adalah Mas Budiman Sujatmiko. Kita bahas ini aja. Tadi pagi gue lihat di YouTube kompas.com yang bilang bahwa Yeni Wahid mengakui sempat ada tawaran menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Dan tawaran itu datang saat Ganjar menemui dirinya dan ibunya di kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Gue tuh bacanya agak pegel. Pegel karena membayangkan PDI Perjuangan ini kayak sales lagi bawa brosur kesana kemari. Ya oke, kita bicara Ganjar Pranowo, tapi kita semua tahu kalau bicara Ganjar Pranowo ya sudah pasti bicara tentang PDI Perjuangan dong gitu ya. Tiap minggu tuh I don't know, kalian perhatiin gak sih kayaknya tiap minggu ada aja yang ditawarin jadi cawapres. Ya gak sih? Iya sih. Ya mungkin wajar karena pasti cari yang terbaik. Tapi somehow kelihatannya justru jadi labil dan labilnya in a bad way juga di mata publik. Ya gak sih? Ya bayangin aja minggu ini Yeni Wahid sebelumnya bilang Andika Perkasa. Terus Gibran, belum lagi Mas Sandiaga Uno yang kayaknya belakangan kelihatan pasrah gitu. Siapa lagi? Cak Imin PKB. Erick Thohir. Oh iya benar, Cak Imin, Erick Thohir, iya tuh ya. Belum ada kabar lagi siapa yang bakalan jadi bakal cawapres kan. Anyway, kalau gue ngebahas Cak Imin ya, itu gue kayak, mohon maaf ya, gue ngerasa kayak sempet sok penting banget gitu Cak Imin. Maaf ya. Sorry, ada nada-nada ancaman gitu kan, sempat mau meninggalkan Prabowo kalau nggak dipinang jadi cawapres dan mau ke PDI Perjuangan aja. I don't even think PDI Perjuangannya juga se-care itu sih sama Cak Imin. Apalagi sekarang. Sekarang apalagi ada Golkar ya bersama Prabowo gitu. Elektabilitasnya pun naik. Yakin mau berubah haluan. Emang bakalan masih dilirik gitu? Padahal udah syukur-syukur ya gitu partainya masih hidup gitu ya. Kayaknya yang sebenarnya harus jadi yang disebut benalu itu bukan PSI, kayaknya PKB. Oke, kembali tentang Ganjar / PDI Perjuangan. Yang seperti kayak kalau gue ngeliat tuh kayak sedang di persimpangan jalan gitu. Gue cukup yakin kok pilihannya selalu bukanlah cawapres yang terbaik gitu. Kayaknya nggak pernah cari cawapres terbaik karena sudah terbukti belakangan ini yang jadi cawapres itu sebenarnya kerjanya juga nggak banyak-banyak amat, mohon maaf ya. Gue ngerasa kayaknya PDI Perjuangan itu pasti lagi deg-degan ya karena elektabilitas Ganjar kan lagi nggak bagus ya gitu. So gue yakin juga gitu bahwa calon wakil presiden yang dipilih PDI Perjuangan untuk Ganjar pasti adalah orang yang bisa membantu agar perolehan suaranya naik. Nah, oke. Menurut kalian dari calon-calon yang ada, siapa yang bisa bantu genjotin suaranya? Dari calonnya. Oke. Wakilnya Ganjar. Mohon maaf ya. Okay. I think that's it for now. I'll be back with another news. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan ya. Sampaikan pandangan kalian tentang berita tadi yang gue sampaikan. Bye.